Jejak digital curhatan Ruben Onsu kepada Irfan Hakim 3 tahun lalu diungkit kembali netizen yang budiman di tengah konflik nafkahnya dengan Sarwenda. Dalam obrolan masa lalu tersebut, Ruben mengklarifikasi tudingan miring netizen yang berbakti yang menyebut dirinya pelit. Ia membeberkan bukti transfer fantastis dan menjelaskan bahwa uang puluhan juta rupiah khusus dialokasikan untuk biaya perawatan bulanan sang istri. Ruben menegaskan nominal 40 juta itu murni hanya untuk biaya ke salon dan perawatan kecantikan Sarwenda saja. Biaya tersebut berbeda dari total uang bulanan yang mencapai ratusan juta serta pengeluaran listrik dan sekolah anak. Hal ini sengaja ia penuhi demi membahagiakan sang istri, tempatnya berkeluh kesah meski kini hubungan mereka telah kandas. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ada cici-cici yang lagi dirujak sama netizen, cici-cici yang lagi puber, nggak tahu puber keberapa. Dia katanya suka ngajakin pacarnya live di rumah mantan suaminya yang sekarang ditempati sama cici tersebut karena rumah itu ya emang buat tempat anak-anaknya. Dan katanya pacarnya kayak CEO, minta rumah dong. Masa iya sih pacaran di rumah mantan suami? Pas dirujak malah nggak terima. Malah kayak yang paling benar sendiri. Malu lah, pacar kaya mintain rumah dong. Lebih gede gitu dari rumah mantan suami. Pok, kalau punya mantan suami kayak Ruben Onsu, Pok gimana? Kagak kawin lagi, gue mah kalau punya mantan suami kayak dia malah diempanin 200 juta begitu mah. Kagak pakai kawin lagi, gue mah bener dah, malah bisnis gue banyak. Gue mah kalau live begini nih, lu nih followers gue nih, kalau gue live nih, gue bagi-bagi gue mah nih. Lu kalau lu sembako gue kirimin nih. Lu nih yang janda punya orok nih, gue kirimin duit begitu. Janda punya orok siapa yang buntingin ya? Ya begitu guys lah, gue kagak pakai kawin lagi, gue udah biar yang ngomong janda seumur hidup dia. Lo 200 juta lo coba itu. Nggak tau gue kan dia kan sekarang duda nih, gue janda udah mendingan sama gue aja deh bang. Bener dah, kalau sama gue mah tenang aja, anak gue sekolahnya di SD negeri orang bayaran, tenang aja. 200 juta lo utuh, bener utuh. Hai lah, canda sayang. Ya Allah, Mbak Sarwenda, kamu kurang bersyukur. Salam dari Saudi Arabia, Mbak. Aku jadi ngikutin ceritanya. Habis isinya di TikTok ini, isinya cuman kamu. Tapi isinya kok kenapa nggak yang baik-baik ya? Isinya tuh menghujat. Sebenarnya bukan menghujat sih, tapi mengingatkan 200 juta loh mbak. Ya ampun, kamu tuh tinggal duduk tenang, diem. Gak usah live-livean, gak usah jualan, udah duduk tenang aja. Kalau bapaknya pengen ketemu anaknya, udah ketemuin. Ya Allah 200 juta mbak. Udah, kamu tenang aja, kamu rawat anak kamu biayain dari uangnya. Ya ampun mbak, saya nggak usah jauh-jauh ke Saudi mbak, kalau jadi mbak. Ruben Onsu, lu itu bukan siapa-siapa. Lu itu cuma mesin ATM. Ketika lu udah nggak bisa memberikan uang, lu itu nothing. Kalau kamu masih berguna buat saya tidak akan berbuat apa-apa. Tetapi kalau kamu sudah tidak berguna buat saya akan menghina kamu habis-habisan. Karena dalam hidupku, kamu itu hanya aku jadikan mesin ATM yang ketika saya butuh uang, kamu itu harus siap. Tetapi kalau kamu sudah menghentikan ATM itu dan ATM itu sudah tidak bisa mengeluarkan uang lagi, kamu itu hanya sebuah mesin yang usang dan rusak. Kamu bisa ngasih aku duit aja, aku tidak mau menghargai kamu. Apalagi kamu sudah nggak bisa kasih duit buat saya. Buat apa? Kamu itu nggak ada harganya lagi. Kamu itu pantas dihina-dinakan oleh aku. Ruben, kamu ini adalah manusia BODO. Ya, aku yang pintar. Karena apa? Kamu rugi kan sampai akhir, aku yang untung sampai akhir. Ruben, sadar jadi orang jangan terlalu baik. Beredar video live kalau si Wenda ini ngata-ngatain si Ruben dengan sebutan cong. Dengar nggak sih itu? Dia nggak mikir ya efek yang didapat ke anak-anaknya itu ketika nanti anaknya nonton
ibunya memanggil sebutan Chong kepada ayahnya. Itu mental, psikis. Takutnya kan nanti juga jadi hujatan kepada anak-anaknya, ya kan? Dan Sarwenda juga lupa, kau beberapa tahun hidup sama si Ruben, kamu dibiayain hidup, makanmu semua segala macem. Dia baik banget ke keluargamu, kamu nggak mikir ke situ. Atau jangan-jangan kamu menjadikan si Ruben ini hanya sebagai mesin ATM berjalan. Ketika kamu sudah tidak bersama Ruben sudah stop ngasih kamu nafkah. Sampai sekarang kamu membongkar aib, ngata-ngatain dia dengan sebutan Chong. Kita belajar jadi manusia dari Sarwenda dan juga Ruben Onsu. Keluarga Onsu yang dulunya kita melihat bahwa mereka ini adalah keluarga yang harmonis, kemudian juga berhasil secara materi dan berhasil juga membangun sebuah keluarga yang baik. Namun akhirnya sekarang kita melihat bahwa mereka berdua, Sarwenda dan juga Ruben Onsu, saling sindir menyindir di sosial media. Di sini kita bisa belajar ya bahwa perceraian dalam rumah tangga tidak seharusnya dipublish melalui sosial media. Mungkin Sarwenda dan juga Ruben Onsu saling memiliki rasa marah satu sama lain. Namun sayangnya mereka merupakan pihak yang juga dirugikan, yaitu anak-anak. Saya berharap semoga mereka berdua stop untuk sindir-menyindir ya. Dan ini histori yang gak baik. Perkara dari kasusnya Ruben Onsu ini sebenarnya aku udah tahu. Udah kelihatan dari awal, pertama Ruben sama Sarwenda ini jadi suami istri ya, terlihat bareng lah ya di awal, aku udah tahu. Justru Ruben ini yang mengangkat harga derajat dan membawa strata sosialnya dari si istrinya ini tuh ke arah yang lebih mumpuni, diberkahi hidupnya gitu, udah tahu. Dan ya pada saat itu mungkin Ruben benar-benar mengurus gitu dan melihat bahwa Sarwenda juga menghargai gitu. Ya tapi pada ujung-ujungnya kita tahu lah kenapa alasan nikah sama Ruben juga pasti ada satu alasan yang memang menjadi tujuan utama. Aji mumpung dihidupin tanpa melihat bagaimana sosok Ruben ini dari kelebihan maupun kekurangannya itu menurut dia gimana entar. Tapi yang penting kebahagiaan gue secara duniawi itu gue udah tahu doktrin itu sebenarnya. Hal-hal kayak gini tuh banyak di dunia nyata yang mereka menghalalkan segala cara atau tidak masalah. Individunya orang ini mau lu bener rusak, mau belok ke kiri, ke kanan, ke atas, bawah, mau sudut pandang apa yang kamu lihat dari dia, yang penting gue berbicara, lu ambil tuh orang. Tapi apakah itu perbuatan yang bagus? Apakah itu merupakan sebuah motivasi atau tujuan yang baik? Tidak. Ujung-ujungnya akan terlihat juga belangnya pada akhirnya. Seberapa kuat kamu bisa namanya berakting dalam dunia tipu-tipu ini yang kamu sudah buat panggung sandiwarakan ini. Ya, mulutmu adalah harimaumu. Akan ada kelak ketika ketidaktulusan itu akan terlihat belangnya seperti apa. Orang tulus akan selalu diuji, tapi akan selalu diberikan berkah. Ya kan? Biar aja orang-orang yang melihat, masyarakat yang melihat seperti apa penilaiannya. Ya kan? Ini bisa menjadi sebuah gambaran untuk kalian. Ya, kadang kita sadar diri gitu terhadap diri kita bahwa kita ada kekurangan ini, tapi kita ada satu kelebihan di sisi lain yang kita harus jaga, yang kita harus benar-benar jangan sampai lengah, karena itu bisa dimanfaatkan untuk keuntungan dari seseorang yang datang ke dalam kehidupan kita. Ketika kita lagi benar-benar mumpuninya, aduh kita benar-benar dijunjung tinggi. Tapi ketika kolaps atau jompang itu terjadi atau penurunan itu terjadi, dia bisa menjadi 180 derajat orang yang berbeda ya. Melihat bahwa orang-orang yang menjadi public figure aja tidak luput dari hal kayak begini, apalagi kita yang masyarakat biasa ya kan. Mudah-mudahan Ruben diberikan berkah, dikasih jalan keluar yang terbaik. We all support you some way. Itu apa yang dilakukan dari pihak istri itu tidak bisa dibenarkan juga, apalagi kalau memang rekaman tersebut yang berseliweran di online benar adanya. Dia mengatakan itu betapa dajalnya sekali gitu kan. Apalagi lu tinggal enak dapat uang bulanan sampai ratusan juta, apalagi sih lu kurang. Udah duit itu kamu larikan ke pasangan yang nggak tahu juga reputasi seperti apa di belakang layar dan kenyataannya seperti apa. Lu
dimanfaatkan lagi. Kamu udah memanfaatkan orang yang udah meninggikan harkat derajat kamu. Balasannya kamu nggak nyadar kan? Kamu dimanfaatkan lagi sama pasangan kamu lagi. Tinggal nunggu waktu aja, nanti lihat. Allah tidak ada tidur, yang Maha Kuasa tidak tidur. Semuanya akan fair. Hanya waktu aja yang berbicara.